Assalamualaikum, halo amigos, welcome back to my channel and welcome buat kalian yang baru mengunjungi channel ini. So guys, di video kali ini aku akan menyampaikan informasi terbaru dari YouTube seputar pajak Amerika. So, buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Oke, jadi di tanggal 10 Maret kemarin aku dapat email dari The YouTube Team. Di situ aku baca itu ternyata emailnya tentang pajak. Jadi para YouTuber atau yang udah bergabung di program partner YouTube atau dalam hal ini mereka-mereka yang udah mendapat penghasilan dari YouTube, guys, yang channelnya udah dimonetisasi, itu akan dikenai pajak sebesar 24%. Wow, aku sempat kaget juga sih. Wah, berarti penghasilan kita kan kena potongan dong, akan dipotong gitu kan. Jujur ini merupakan kabar yang agak kurang mengenakan. Mungkin juga sebagian dari kalian atau kebanyakan dari kalian udah pada tahu informasi tentang pajak ini. Jadi di sini aku hanya mau menyampaikan buat kalian yang belum tahu atau belum begitu paham. Sini aku akan kasih tahu ke kalian sedikit informasi tentang pajak dari Amerika ini. Jadi gini guys, YouTube kan dari Amerika. Jadi pemerintah Amerika itu mengeluarkan peraturan yang mewajibkan atau mengharuskan seluruh YouTuber atau yang mereka yang udah bergabung dalam program partner YouTube itu akan dikenai pajak sebesar 24% dari penghasilan mereka di Google AdSense. Kayak gitu. Nah, tapi untuk mereka-mereka yang di luar Amerika itu akan dikenai pajak sebesar 30%, tapi khusus untuk iklan yang ditonton oleh orang Amerika aja guys. Jadi maksudnya gimana sih kak? Khusus untuk iklan yang dinonton oleh orang Amerika. Jadi gini, misalnya aku kan di luar Amerika kan, karena di Indonesia di luar Amerika. Nah berarti aku akan dikenai pajak itu apabila ada di video aku itu yang nonton orang Amerika. Misalnya nih di salah satu video aku, misalnya yang nonton atau viewersnya itu ada 100 orang. Terus dari 100 orang itu ternyata ada 20 orang yang berasal dari Amerika yang menonton iklan aku. Nah, jadi yang dikenai pajak atau yang dikenai potongan sebesar 30% itu hanya iklan yang ditonton dari 20 orang tadi yang berasal dari Amerika. Yang sisanya itu enggak. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, makanya dari itu kita tuh harus mengisi form teks atau formulir pajak agar kita itu terdeteksi berada di luar Amerika. Selain itu ada kabar juga nih bahwa ada perjanjian antar negara yang namanya tax treaty, di mana di situ dibilang bahwa kalau kita yang berada di luar Amerika mengisi formulir pajak dengan menggunakan NPWP. Apa itu NPWP? NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau kita mengisi formulir pajak itu menggunakan NPWP, maka kita hanya akan dikenai pajak sebesar 10% dari iklan yang ditonton oleh Amerika aja. Kayak gitu. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kita nggak isi formulir pajak, berarti akan dikenai pajak sebesar 24%. Kalau kita mengisi formulir tapi tanpa menggunakan NPWP, maka akan dikenai pajak sebesar 30%. Tapi itu khusus untuk iklan dari penonton Amerika aja. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita mengisi formulir pajak dengan menggunakan NPWP, maka kita hanya akan dikenai pajak sebesar 10% aja, khusus untuk iklan dari penonton Amerika Serikat. Nah, jadi gitu guys. Jadi mulai sekarang semua para konten kreator atau YouTuber, kalian-kalian yang memang channel kalian udah dimonetisasi, itu kalian harus sesegera mungkin mengisi formulir pajak biar kalian itu terdeteksi berada di luar Amerika Serikat. So, buat kalian penasaran gimana tutorialnya, just check it out. Oke guys, langsung aja kalian masuk ke akun Google AdSense kalian melalui browser Chrome atau browser yang lain. Di sini aku pakai Chrome. Nah, jadi sekarang aku udah ada di beranda atau tampilan awal dari akun Google AdSense aku. Nah, untuk mendaftar formulir pajak langsung aja kalian pilih garis 3 di sebelah kiri atas ini. And then kalian masuk ke menu
pembayaran. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini langsung aja kalian klik kelola info pajak. Tapi buat kalian yang mungkin siapa tahu aja ya nggak ada muncul kayak gini, kalian bisa ke bawah aja and then kelola setelan. Ini sama aja ya kayak yang tadi di kelola info pajak, tapi di sini bisa juga kita masuk ke menu kelola setelan. And then ini ada, kalian scroll aja ke bawah. Di sini nanti ada info pajak Amerika Serikat. Langsung aja kalian pilih, terus klik kelola info pajak. Oke, selanjutnya muncul seperti ini, langsung aja kita tambahkan info pajak. Nah, ini kita disuruh memasukkan password dari akun Google yang terkait ke channel YouTube kita. Oke, kalau udah langsung aja berikutnya. Oke, selanjutnya kita memberikan informasi tentang pajak Amerika. Sini apa jenis akun kita, itu perorangan. Pilih perorangan and then klik berikutnya. Next. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika? Tidak. Next. Sekarang pilih jenis formulir pajak. Ini kalian pilih aja yang pertama, W8BEN. Oke. Langsung aja klik mulai formulir. Oke, jadi disinilah kita memulai mengisi formulir pajak. Identitas pajak, nama di sini udah otomatis ada. Kemudian nama DBA ini opsional, nggak usah diisi. Negara pengguna Indonesia. Oke, selanjutnya ini juga opsional, nggak usah diisi dua-duanya. Langsung aja klik berikutnya. Oke, selanjutnya alamat. Nah, ini ada baris alamat 1, baris alamat 2. Ini kalian isi aja sesuai dengan alamat yang waktu kalian isi saat mendaftar Google AdSense. Nah, jadi aku sarankan ke kalian sebelum kalian melakukan pengisian formulir pajak ini, itu kalian masuk dulu ke menu ke akun Google AdSense kalian and then buka menu pembayaran, terus kalian copy alamat yang di Google AdSense itu and then kalian taruh di catatan. Nantinya pada saat masuk di bagian ini kalian tinggal copy aja terus di paste di sini. Gitu. Jadi sebelumnya tadi aku udah menyalin ulang alamat aku yang di Google AdSense, itu aku udah taruh di catatan biar nanti aku tinggal copy aja. Alamat 1, alamat 2. Nah, aku tinggal copy di sini nih. Oke. Sekarang alamat 2. Oke, udah. Sekarang kota, masukkan kota tempat tinggal kalian, provinsi, and then kode pos dari alamat kalian. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek aja di Google. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Kalau misalnya alamat surat yang kalian taruh ini sama dengan alamat tempat tinggal kalian centang. Oke.
Kalau udah, langsung aja klik berikutnya. Sekarang masuk ke langkah 3, perjanjian pajak. Bentar, alamatnya kita cek dulu. Oke, perjanjian pajak yang ini kalian pilih tidak, karena kita tidak ada di Amerika. Oke, next. Sekarang pratinjau dokumen. Ini kalian centang aja. Dan berikutnya sertifikasi, nama lengkap resmi, kalian masukkan nama kalian. Apakah ada orang tercantum ya? Terus berikutnya next, langkah ke-6 aktivasi. Ini pilih tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau Facebook akan jalankan sepenuhnya. Oke, ini dicentang. Oke guys, terus di bagian bawah yang ini jujur aku bingung aku mau pilih yang mana. Karena di sini hampir sama. Yang pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. And then yang di bawah, saya memberi info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, jujur aku bingung mau pilih yang mana. Tapi untuk yang aku tangkap dari option yang pertama, yang ini yang belum menerima pembayaran, ini berarti untuk channel-channel yang udah dimonetisasi, udah ada penghasilan tapi belum pernah menerima pembayaran. Dalam artian kan kalau misalnya dalam Google AdSense itu penghasilan kita bisa dicairkan minimal kalau udah mencapai 1.300.000. Nah, yang aku tangkap dari opsi yang pertama ini, apabila channel kita udah dimonetisasi, udah dibayar juga, udah menghasilkan uang, tapi kita belum pernah menerima pembayaran, dalam artian saldonya itu masih di bawah 1.300.000, maka kita pilih option yang pertama gitu. Nah, terus yang option yang di bawah ini untuk channel-channel yang mana mereka udah penghasilannya udah melampaui 1.300.000, dalam artian udah pernah menerima pembayaran. Kayak gitu maksudnya, itu yang aku tangkap sih. Jadi di sini kalau aku karena emang udah dimonet tapi penghasilan aku belum mencapai ambang batas minimal yaitu 1.300.000, berarti di sini aku pilih aja yang pertama. Oke, langsung aja pilih kirim. Tarat. Jadi kalian bisa lihat di sini info pajak Amerika Serikat ini udah disetujui di tanggal 14 Maret 2021. Dikirim oleh aku sendiri. Nah, jadi seperti inilah info pajak yang baru aja kita isi. Statusnya sekarang udah disetujui. Oke guys, jadi itu dia tadi informasi seputar pajak Amerika plus cara mengisi formulir pajaknya. So, semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. And jangan lupa segera isi formulir pajaknya biar penghasilan kalian gak keputung banyak. So yeah, I think it's enough for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terima pemberitahuan kalau aku mengupload video terbaru. Okay, thanks for watching. See you in my next video. Bye.